What's up everybody? Welcome to my channel Story. Yo, what's up? Yes, apa kabar kawan? Semoga baik-baik saja ya di sana ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Andi Suherman. Kali ini saya mau berbagi cerita sedikit nih tentang Indonesia di zaman dulu. Jadi gini kawan, Indonesia itu di masa lalu disebut sebagai Nusantara saat kerajaan-kerajaan masih berdiri kawan. Dan sejak dulu sampai saat ini wilayah Nusantara ini masih dikenal sebagai wilayah maritim. Tapi kira-kira seperti apa ya di masa lalunya? Penasaran? Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini karena kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang masuknya agama Hindu-Buddha juga. Jadi ya banyaklah. Makanya jangan kemana-mana, tetap di video ini. Please stay in here. Oke kawan, jadi maritim itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti memiliki hubungan dengan pelayaran dan perdagangan di wilayah laut. Sejak dahulu, nenek moyang kita memang dikenal sebagai seorang pelaut yang handal. Makanya ada lagunya kawan. Ini dia. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Nah, usut punya usut, ternyata keahlian ini memang sudah diturun-temurunkan sejak masa prasejarah loh. Jadi jangan diragukan untuk kemampuannya dalam berlayar saat di lautan kawan. Nah, kalau sudah bisa berlayar, pasti pelayarannya dilakukan salah satunya untuk berdagang. Contohnya ke beberapa wilayah di Asia Tenggara. Hal ini diketahui berdasarkan salah satu temuan berupa negara yang bertipe lokal, maksudnya Indonesia loh, di sejumlah kawasan Nusantara yang menunjukkan eksistensinya. Selain berdagang, mereka juga melakukan penjelajahan ke beberapa wilayah di Asia. Mengingat di masa lalu, wilayah kita ini, Nusantara khususnya, merupakan jalur perdagangan zaman kuno, yaitu India dan Tiongkok. Selain itu, karena lokasinya yang strategis, berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia, membuat wilayah kita ini di masa lalu tidak luput sebagai salah satu titik pusat perdagangan. Ketika banyaknya para pedagang yang membawa pengaruh dari luar, seiring berjalannya waktu, pengaruhnya pun masuk ke wilayah Nusantara dan berbaur di masyarakat. Salah satunya agama. Nah, kalau berbicara soal agama, kira-kira agama apa ya yang pertama kali masuk ke wilayah Nusantara? Penasaran? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay in here.
Ya, oke kawan, tadi itu kita sudah melihat bagaimana kehidupan masyarakat nih ya waktu masa maritim tuh. Awal mulanya, asal usulnya seperti apa, nenek moyang kita ya kan. Nah, terus bagaimana masuknya agama Hindu Buddha ini? Jadi penasaran ya, karena memang ada pengaruhnya juga dari akibat perdagangan juga. Oke kawan, berbicara soal agama yang pertama kali datang ini yaitu agama Hindu Buddha. Untuk pertama yaitu agama Buddha dulu ya. Karena dalam sebuah catatan diceritakan bahwa ajaran agama Buddha masuk pada abad 5 Masehi yang dilakukan oleh seorang pangeran dari Kashmir bernama Gunadarma. Yang selanjutnya pada abad 9 Masehi mulai berdatangan para pendeta Buddha dari dua wilayah, yaitu dari Gaudidaripa atau Benggala dan Gurja Radesa, Gujarat. Untuk agama Hindu sendiri memang banyak teorinya kawan. Salah satunya menurut Burke dibawa oleh kaum ksatria yang merupakan kaum bangsawan dari India. Akan tetapi menurut Crom bahwa peran pedagang yang merupakan kaum Waisya lebih besar dibanding kaum ksatria. Karena telah terjadi penyebaran kebudayaan lewat perkawinan dengan pribumi. Mirip dengan kebudayaan Islam ya kawan. Pada sisi lain, Van Leur mengajukan hipotesis bahwa kaum Brahmana memiliki peran penting dalam penyebarannya. Dan Bosch juga mengajukan kemungkinan lain bahwa orang-orang yang berasal dari Nusantara memiliki kesempatan untuk belajar di pusat agamanya di India, lalu membawanya ke lingkungan rumahnya. Kira-kira teori yang mana yang tepat masuknya agama kebudayaan Hindu Buddha ini? Kalau tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like ya, sama subscribe. Nah kawan, kira-kira kerajaan apa saja ya yang merupakan kerajaan maritim dengan coraknya Hindu Buddha? Penasaran? Jadi yang benar-benar tetap di video ini, please stay in here. Sejarah bagaikan lautan samudra yang begitu luas, begitu banyak, begitu besar. Namun cukup sedikit saja kita untuk bisa belajar demi masa depan lebih baik. Saya Andrew Sherman, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye.